Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Terima kasih ketemu kembali di channel saya Mam Kitin, ibu rumah tangga 2 orang anak yang terus berusaha untuk disiplin mengatur keuangan rumah tangga melalui budgeting maupun dengan evaluasi. Teman-teman, ini adalah ujung bulan untuk bulan Juli tahun 2025. Dan tidak berasa ya teman-teman, sudah waktunya melakukan evaluasi akhir bulan untuk bulan ini. Nah teman-teman, ini saya sudah pindahkan semua nominal dari buku-buku coretan saya ini ya. Jadi nominalnya sudah saya selesaikan di dalam tabel-tabel budgeting Juli ini, sehingga saya tinggal melakukan penghitungan uang secara fisik. Jadi tidak terlalu lama durasi videonya ya teman-teman. Jadi di sini dari total sisa baik dari kolom living yang non cash dan cash itu saya totalkan semuanya adalah berjumlah 1.321.000, yaitu dari keempat kotak yang ada di ujung-ujung ini ya teman-teman. Jadi ini 1.321.000 adalah total sisa dari budgeting saya untuk bulan ini. Dan seperti biasanya kalau di akhir bulan, dari sisa budgeting yang saya peroleh ini teman-teman akan saya simpan dalam bentuk amplop saving challenge. Jadi saya akan mulai lagi dari amplop nomor 1 karena di bulan lalu atau di bulan Juni amplop saya sudah penuh dan saya sudah buatkan video unboxingnya ya teman-teman. Jadi ini saya akan kembali mengisinya dari awal. Oke, ini akan saya cocokkan dengan nominal fisik yang ada di dompet pintar, dan juga untuk living non cash tadi 320 sudah saya tarik ya, karena namanya juga non cash, dia adanya di rekening. Jadi supaya tidak selisih saya tarik dulu. Oke teman-teman, ini satu persatu akan saya keluarkan dari dompet pintar ini, sehingga nanti nominalnya akan saya cocokkan totalnya, dan haruslah sesuai dengan total uang yang ada di tulisan saya di kotak budgeting tadi, 1.321.000 tadi. Oke teman-teman, di sana bagaimana teman-teman online, khususnya para ibu rumah tangga ya, bagaimana dengan pengaturan budgeting di sepanjang bulan Juli teman-teman? Apakah sudah berhasil disiplin ataukah ada yang over budgeting? Sebenarnya kalaupun diantara kita masih ada yang over budgeting, kalau menurut saya justru tetap lebih baik dibandingkan kita tidak tahu arah uang itu kemana. Nah kalau over budgeting yang tidak terhindarkan, misalnya karena kebutuhan yang memang harus dibayar, ya saya pikir sih sah-sah aja ya teman-teman. Tinggal kita bisa memutar otak nih, gimana cara supaya berikutnya kita berusaha untuk tidak over budgeting lagi. Jadi kalau over budgeting kan biasanya kita tahu tuh pos-pos mana yang melebihi budget gitu ya. Jadi untuk berikutnya bisa ditambah budgetnya atau dihemat dari yang lain. Oke, selanjutnya ini uangnya saya rapi-rapikan dulu supaya bisa saya hitung dengan lebih mudah ya teman-teman. Dan uang pecahan di sini yang di bawah 50.000, pecahan 20, 10, 5.000, 2.000 dan 1.000 ini akan saya tukarkan ke pecahan 50.000 sehingga nanti bisa saya simpan dalam bentuk amplop tabungan saving challenge-nya saya gitu. Oke, ini saya bantu dengan kalkulator ya untuk pecahan 50.000-nya ada berapa, begitu seterusnya, sehingga nanti akan kita lihat apakah nominalnya sudah sama gitu ya teman-teman. Oke, ini saya totalkan dengan bantuan kalkulator ya teman-teman. Oleh karena nominal kecilnya sangat banyak ini ya, jadi memang setiap saya melakukan evaluasi biasanya saya udah lebih dahulu melakukan tarik dana untuk budgeting di awal bulan berikutnya, untuk bisa sekalian menukar nominal kecil ini dengan pecahan 50.000 gitu teman-teman. Jadi videonya tidak harus berjeda atau harus nukar-nukar lagi gitu atau menunggu tarikan uang lagi, tidak. Jadi untuk budgeting awal bulan Agustus saya sudah siapkan uangnya terpisah. Itu kan biasanya pecahannya masih 50 ribuan gitu ya.
Jadi ini nanti uang kecil-kecil ini saya tukarkan dengan pecahan 50.000, yaitu sebanyak 271.000 ya pecahan kecilnya. Dan dari 271.000 ini akan bersisa 21.000. Kenapa? Karena kelipatan 50.000 yang akan saya tabung dalam bentuk amplop. Jadi yang 21.000 ini bisa saya simpan ataupun nanti digunakan di budgeting berikutnya. Oke, ini dia saya sudah tukarkan 250.000 ya teman-teman. Jadi kalau di total kembali pecahan 50.000-nya semua itu menjadi 1.300.000. Nah, dari 1.300.000 ini akan mengisi sebanyak 26 buah amplop saving challenge. Nah, ini dia amplop saya yang sudah kosong lagi ya teman-teman, karena kemarin sudah di unboxing karena sudah penuh. Jadi ini bulan Juli start kembali, saya isi sebanyak 26 amplop. Oke, ini amplop-amplopnya saya akan isi satu persatu. Oh ya teman-teman, amplop ini ya saya gunakan dari kertas origami. Jadi kalau yang Faber-Castell punya ya kan ada kertas origami juga ya dari Faber-Castell, itu coraknya cantik-cantik sih teman-teman. Jadi kemarin itu saya pilih yang Faber-Castell ini. Kemudian untuk melipat-lipat bentuk amplop tidak terlalu sulit ya teman-teman. Ada juga tutorialnya bisa teman-teman lihat di YouTube ya, cara membuat amplop-amplop mini seperti ini. Dan saya sendiri ya menggunakan ini sudah cukup banyak ya, saya bongkar ulang, saya isi lagi, dan tidak satu pun yang sobek teman-teman. Jadi memang kertasnya lumayan tebal ya. Mana tahu di antara teman-teman ada yang tertarik untuk membuat amplop-amplop mini seperti saya ini. Kalau dulu saya terinspirasi juga dari teman-teman yang buat konten tentang menabung amplop ini ya, tapi ada juga yang sudah beli jadi. Nah, saya juga sempat cari-cari dan ternyata harganya agak lumayan tuh. Memang sih kualitasnya oke ya, dia seperti ada lapisan plastiknya di luar. Tapi saya pikir karena saya pemula ya, saya berpikir gimana caranya supaya lebih hemat aja sih. Gimana caranya walaupun lebih sederhana tapi tetap menarik. Jadi saya terpikir untuk membuat amplop ini dari kertas-kertas origami seperti ini gitu teman-teman. Semoga ya komitmen saya seperti sebelum-sebelumnya itu masih bisa bertahan, walaupun terus terang udah mulai terasa agak berat sih sebenarnya untuk mempertahankan tabungan 1.250.000 di akhir bulan teman-teman, mengingat semua naik ya teman-teman, seperti bawang merah dan segala macam. Kalau kita ke pasar itu ya banyak harga-harga yang semakin lama memang semakin tinggi teman-teman. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk bisa membagi keuangan yang ada supaya tabungan ini juga bisa jalan dan makanan atau nutrisi di tengah keluarga juga bisa terjaga. Oke ya teman-teman, ini ke-26 amplop sudah selesai saya isi semua. Saya akan kembali simpan ke dalam kotaknya, dan saya juga tambahkan catatan kecilnya kalau amplop challenge 100 amplop ini saya mulai di bulan Juli dengan mengisi 26 buah amplop. Oke, pengisian amplop saya sudah selesai. Dengan demikian berakhir sudah evaluasi budgeting saya untuk bulan Juli tahun 2025 ini teman-teman. Terima kasih saya ucapkan sudah menemani saya. Semoga kita bisa tetap konsisten ya teman-teman, diberikan rezeki yang cukup oleh Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video budgeting untuk Agustus tahun 2025. Bye-bye.